Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديًا بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما ورزقنا فهما وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang ini berada di masjid guna melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu berdoa kepada Allah agar kita ini selalu perhatian terhadap salat-salat 5 waktu dikerjakan di masjid, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan salat ini adalah suatu pertanyaan pertama yang akan Allah tanyakan kepada hamba-Nya nanti pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka dianggap seluruh amalnya baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya tidak baik, maka dianggap semua amalnya tidak baik. Jadi begitu pentingnya salat ini, sehingga di akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, "Ya ummati as-salah as-salah." Wahai umatku, salat. Salat, kerjakanlah salat, jangan sampai lupa salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang hamba. 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh kita semuanya sebagai seorang muslim sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan ini menentukan ya kehidupan kita di dunia, sukses atau tidaknya, begitu juga sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. 3 ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, harus kita dalami. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Dia Rabb kita, Khaliquna yang menciptakan kita, wa Raziquna yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, wa huwa Rabbul Alamin. Dan Dialah yang menguasai alam ini, yang mengatur alam ini. Huwal awwalu wal dhahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah awal, tidak ada sebelumnya siapapun. Dialah akhir, tidak ada sesudahnya siapapun. Hadirin sekalian, Dialah yang paling tinggi, tidak ada di atasnya apapun. Ya, begitu juga Dia zahir dan juga Dia batin. Allah di atas arsy, zatnya di sana. Dan yang mengatakan ini Allah sendiri memberitahukan kepada kita, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tsumma istawa al-arsy. Ya, Allah berada di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan Allah masih jauh di atas. Ya. Setelah langit-langit ada lagi arsy. Hanya Allah yang tahu, hadirin sekalian. Dan walaupun menurut kita Allah jauh, tapi pandangannya Allah, penglihatannya Allah, pendengarannya, ilmunya, rahmatnya di mana-mana. Kita tidak bisa sembunyi
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui satu daun jatuh pun Allah mengetahui. Kapan, di mana, Allah mengetahui. Begitu juga tentang amal kita. Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amalan yang kecil maupun yang besar kecuali dihitung oleh Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Allah yang berhak disembah. Selain Allah batil. Tidak boleh disembah selain Allah. Selain Allah makhluk. Dan Allah adalah Khaliq. Ya. Allah ilahul haq. Orang yang menyembah selain Allah, kalau dia mati akan masuk neraka selamanya. Orang-orang yang menyembah selain Allah, kalau dia mati tidak bertaubat, akan masuk neraka selama-lamanya. Walaupun dia baik, tidak ada artinya kebaikannya. Walaupun dia sedekah, tidak diterima oleh Allah SWT sedekahnya. Hadirin sekalian, ini permasalahan penting. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Ya. Tetapi tidak cukup kita mengakui Allah pencipta, Allah memberi rezeki. Tidak cukup. Ya, karena orang musyrikin Arab, Bapak Ibu meyakini ini. Orang-orang kafir Quraisy yang dikafirkan oleh Rasulullah itu meyakini Allah. Kalau ditanya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka dihukumi kafir musyrik? Cara ibadahnya salah. Mereka beribadah tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui berhala-berhala itu. Ya, mereka berdoa kepada selain Allah. Makanya makna la ilaha illallah diartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ada harus kata ibadah. Ya, ibadah hanya kepada Allah. Ibadah itu banyak, ibadah zahir, ibadah batin, ya, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah amal perbuatan. Kita tidak boleh menyembelih binatang kecuali ditujukan kepada Allah. Karena ada orang menyembelih binatang ditujukan kepada penunggu gunung, penunggu lautan, supaya bau reksanya ridho misalnya. Ini tidak boleh. Ya, karena menyembelih bagian daripada ibadah. Bagian daripada apa? Ibadah. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, dan kepada Tuhanmu salatlah, dan juga untuk Tuhanmu sembelihlah kurban. Ya. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau hanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, orang musyrikin mengakui, Bapak Ibu, mengakui adanya Allah, tetapi tidak manfaat karena tata cara ibadah mereka salah. Ya, mereka minta kepada orang-orang yang sudah mati. Itu di zaman Nabi banyak. Ada tokoh Latta wa Uzza wa Manat. Mereka orang-orang baik, suka mengasih makanan kepada orang-orang yang haji. Ketika mati, kemudian dikubur, kuburannya dibangun, dibikinkan patung, kemudian disembah. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ibadah mereka salah. Maka jangan kita mengikuti orang-orang musyrikin. Sembahlah Allah, jangan kita berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik, Bapak Ibu, enggak diterima sholatnya, puasanya, percuma dia sholat, percuma dia umroh, tapi masih minta kepada selain Allah, datang ke kuburan, ya, minta, bukan mendoakan penghuni kubur agar dilindungi dari azab kubur, ya, diberi cahaya, diberi nikmat kubur, tapi justru dia minta kepada penghuni kubur, ya wali fulani, ya syekh fulani, ya kiai fulani, tolong saya begini-begini. Ini yang syirik, tidak boleh seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ilmu yang kedua, ma'rifatun Nabi. Ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad ini?
Ya, dia adalah Rasulullah, Nabi Allah, utusan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Akhir Anbiya, akhir Rusul. Akhir para nabi, akhir para rasul. Tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan setelah beliau. Kalau ada orang sekarang mengatakan dapat wahyu lagi, maka dia pembohong besar, Dajjal. Ada orang mimpi katanya dapat wahyu, Dajjal pembohong besar itu. Apalagi mengaku sebagai nabi, ya maka dia pembohong apa? Besar. Karena nabi yang terakhir, rasul terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipanggil dengan kunyanya Abul Qasim karena dia punya salah satu anaknya itu namanya Qasim, sehingga dipanggil Abul Qasim. Kunyah itu sunnah. Ya, fakannih kata Nabi. Hendaklah kalian berkunyah. Misalnya namanya Yusuf, punya anak Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Kunyah. Sunnah kata Nabi, yang ditinggalkan banyak orang sekarang ini karena takut dituduh teroris. Ciri-ciri teroris itu apa? Abu ini, abu ini, abu ini. Nah ini hadirin sekalian, mereka menjelekkan Islam. Nabi Abul Qasim, ya. Imam Bukhari Abu Abdullah, Imam Ahmad juga Abu Abdullah, ya. Imam Tirmidzi Abu Isa. Mereka terbiasa memanggil dengan kunyah karena ini sunnah Nabi. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Ya, keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad ini Rasul, Bapak Ibu. Nabi tidak boleh didusahkan, tapi juga tidak boleh disembah. Makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia. Ya, dia diutus oleh Allah kepada manusia dan juga bangsa jin. Dia pernah berdakwah kepada bangsa jin. Itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu hanya berlaku kepada bangsanya saja. Nabi Isa kepada Bani Israel membawa Injil. Tidak boleh Injil didakwakan kepada selain Bani Israel, tidak boleh. Itu pesannya Nabi Isa kepada murid-muridnya. Jangan ajarkan Injil ini kepada selain Bani Israel. Walaupun bangsa Arab tidak boleh. Karena Injil berlaku hanya untuk Bani apa? Israel. Seperti itu. Itu pesan Nabi Isa, hadirin sekalian. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Bani Israel, mau bangsa Arab, non-Arab, semuanya, seluruh manusia, syariatnya itu berlaku. Kemudian juga kepada bangsa jin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah kata Nabi, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara kalian pernah mendengar namaku, nama Muhammad, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak percaya dengan yang aku bawain, agama Islam, dipastikan dia masuk neraka selamanya. Jadi agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Ya, semenjak diutusnya Nabi Muhammad, agama Islam yang diterima oleh Allah. Selain Islam, batil. Ya, jadi ini suatu bantahan keras bagi orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. La. Ya, tidak akan diterima oleh Allah kalau dia memilih selain Islam. Kalau dia mati, kufur, neraka jahanam selamanya. Hadirin sekalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kamu kecuali dalam keadaan sebagai orang muslim, muslimah. Maka kita bersyukur dengan agama Islam. Menikahlah dengan yang muslim, muslimah. Jangan menikah dengan orang-orang yang non-muslim. Ini keyakinan kita, tidak ada masalah. Hadirin sekalian. Ya, kita punya keyakinan agama seperti ini. Selain Islam batil.
Bukan berarti kita menyerang agama lain, tidak. Kita toleransi. Tidak boleh kita mengganggu ibadah orang lain. Sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama, akidah, agamamu sendiri, kita punya agama sendiri. Tidak boleh dicampur adukkan. Ya, tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada agama lain, heranya orang lain, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mereka belum selamat kok. Mereka diancam dengan neraka mereka. Enggak selamat sampai masuk Islam. Kok kita ucapkan selamat? Belum selamat mereka, terancam dengan neraka jahanam. Sampai mereka masuk Islam. Enggak boleh kita ucapkan selamat. Hampir gunung-gunung ini meledak, hadirin sekalian. Langit-langit pecah, runtuh. Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Bayangkan, Allah punya apa? Anak. Hampir Allah marah itu. Hampir Allah marah. Ya, ada kelompok yang mengatakan Allah punya anak. Maka kita disuruh mengucapkan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini akidah, lakum dinukum waliyadin. Tidak usah mengucapkan selamat itu. Walaupun ada tokoh mengucapkan selamat, biarkan itu, salah tokoh itu. Ya, mungkin karena uang, karena kekuasaan, karena politik, karena jabatan. Ya, akidah kita, hadirin sekalian, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang bisa mengalahkan agama kita. Agama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini ayat turun pada hari Jumat, di saat haji wada di padang Arafah. Pada hari telah aku sempurnakan bagimu nikmatku. Aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Inilah Allah Subhanahu wa taala memilih Islam yang diterima semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima agama-agama lain selain Islam. Ya, sampai mati jangan lepas Islam ini. Hanya gara-gara uang, ya, orang yang dicintai kemudian dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tidak berkurang kekuasaan Allah sama sekali. Cahaya Allah tidak meredup sedikit pun. Kalau di dunia ini semuanya murtad, gak ada masalah. Allah matikan semuanya, Allah hidupkan lagi, ciptakan lagi makhluknya yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian. Nabi Muhammad berdakwah, mengajak orang untuk masuk agama Islam. Dan inti agama Islam tauhid. Menyembah Allah dan menjauhi apa? Syirik. Dan Rasul mengingatkan jangan sampai berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Kalau dia syirik, walaupun dia sholat, puasa, enggak diterima sama Allah. Syirik itu minta kepada selain Allah suatu hal yang makhluk tidak mampu. Misalnya menyembuhkan penyakit, ya, memberikan rezeki, menurunkan hujan, tidak mampu, makhluk tidak mampu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang apa namanya sekarang ini beli kalung atau gelang, diyakini bisa menyembuhkan penyakit dalam tubuh. Ini bisa syirik. Hati-hati. Yang bisa menyembuhkan itu Allah. Ini perantara semuanya, hadirin sekalian. Terkadang terlalu berlebihan promosinya itu. Saya sering menasihatkan orang-orang yang jualan itu. Tidak boleh mengatakan, Bapak nanti sebentar lagi nanti sembuh. Sembuh dari mana? Yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bahaya, lupa, hadirin sekalian. Akhirnya tergantung kepada kalung itu. Kepada apa namanya? Gelang itu, tergantung akhirnya. Ya, man 'allaqa syai'an wukila ilaih. Orang yang menggantungkan sesuatu pada benda, berarti dia mewakilkan kepada dia, menggantungkan hidup kepada dia. Ini bahaya sekali. Pernah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ada seorang pemuda pakai gelang kuningan gitu.
Ditanya sama Rasulullah, ini untuk apa gelang ini kamu pakai? Begini ya Rasulullah, kalau saya pakai gelang ini, badan saya kan suka panas. Kalau pakai ini enak, badan saya enak. Kata orang itu, kata Rasulullah apa? Enzi'ha, lepas ini gelang, buang. Kata Rasul, lepas gelang ini, buang. Maka dilepas, dibuang. Kalau kamu terus pakai ini tidak akan sembuh kamu. Dan dari kiamat kamu akan rugi. Bayangkan, Bapak Ibu. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai umatnya jatuh dalam perbuatan syirik. Pelet apa itu ya? Menggunakan pelet sihir. Begitulah macam-macam syirik. Tiaroh, nasib sial. Ya, itu sering kaum musyrikin melakukan itu. Inilah diantara inti dakwah Nabi mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah, minta kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, ada manusia menyembah Nabi, ada menyembah jin, ada menyembah setan, menyembah uang, menyembah jabatan, ada. Ya, banyak manusia seperti itu. Maka kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sukses. Kemudian kita harus yakin Bapak Ibu bahwa Nabi ini membawa risalah Allah. Islam ini, Al-Quran dan Sunnah ini umum untuk siapa saja, untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Ya, syariatnya bukan untuk orang Arab, jilbab sudah bukan untuk orang Arab saja, semuanya non-Arab. Karena ini Nabi yang memerintahkan. Syariat Nabi Muhammad SAW. Wanita menutup aurat, pakai pakaian panjang. Ini perintah Nabi. Bukan adat istiadat Arab ini. Ya, oh di sini tidak cocok misalnya. Di Indonesia. Ini berbahaya, menentang. Kalau menjadi Muslim tidak boleh menentang Allah, agama Islam, tidak boleh. Syariat Allah tidak boleh. Ya, tidak boleh menentang, harus tunduk patuh. Makanya Islam itu artinya apa? Istislamu lillah, menyerahkan segalanya untuk Allah. Hukum kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah, ada undang-undang yang lebih baik selain Islam, maka dia kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat. Afa hukmul jahiliyah yabghun? Kata Allah SWT, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum jahiliyah, hukum selain Allah, kalian bangga-banggakan, kalian tinggalkan hukum Allah. Sekarang sering terjadi di masyarakat dunia sekarang. Bagaimana negeri-negeri meninggalkan hukum-hukum Allah, rusak kezaliman di mana-mana, hadirin sekalian. Musibah di mana-mana. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini dicampakkan hukum Allah. Kalau dia punya keyakinan seperti itu tidak boleh. Apalagi Allah berfirman dalam surah Al-Maidah itu, ayat 44, 45, 47 itu. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ada ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Ini jelas ayatnya ini. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kalau enggak kafir ya zalim atau fasik. Seperti itu. Jadi kita harus meyakini keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bangsa jin juga. Kalau kita salat, jin harus salat. Ya, kalau kita puasa, jin harus puasa. Makanya kalau jin salat dapat pahala juga, masuk surga juga. Hadirin sekalian. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad kecuali bagi seluruh manusia, seluruhnya. Ya, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui hal ini. Kalau nabi-nabi dulu diutus kepada kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad kepada seluruhnya, hadirin sekalian. Kemudian juga kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi lagi. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada nabi setelahku, tidak ada lagi. Kalau ada orang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, pendusta ini. Ya, bukan dari Allah, dari setan. Dapat wahyu dari apa? Dari setan mungkin, hadirin sekalian. Nah, itu yang harus kita pahami di sini, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna salasun. Akan datang nanti setelahku dari umatku ini ada 30 pendusta mengaku sebagai nabi. Di Arab aja banyak mengaku sebagai nabi. Musailamah al-Kadzdzab, ya, As-Sija, kemudian banyak lagi, kemudian siapa? Ghulam Ahmad, ya, yang membuat kelompok sekte Ahmadiyah. Di Indonesia banyak juga. Dulu ada yang baru mati ini, Lia Aminuddin itu, Lia Eden. Ya, dia ngaku jadi nabi sekaligus Imam Mahdi. Anaknya juga dapat wangsit dari gua di Bogor. Akhirnya ditangkap, dihukum beberapa tahun. Begitu banyak pengikutnya, bayangkan. Dari pejabat maupun artis, banyak pengikutnya. Karena apa, Bapak Ibu? Bodoh dalam masalah agama. Banyak orang nggak paham, nggak mau belajar. Ya, dengan orang-orang mimpi seperti itu percaya juga ada pengikutnya, bayangkan. Ya, ini sangat risalkan. Dan alhamdulillah sudah selesai dia. Sudah mati, hadirin sekalian. Jadi kita harus meyakini Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi. Kemudian kita juga memahami bahwa Nabi Muhammad ini dan meyakini tidak mengetahui hal gaib. Tidak mengetahui hal gaib Nabi Muhammad ini. Kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu gaib itu siapa? Allah. Dalam surat Jin itu, Bapak Ibu. Bagaimana para jin ini mendekati Rasulullah ketika sholat. Nabi sholat, dekati oleh segerombolan jin, mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak tahu. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Baru setelah itu turun ayat, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lam nusyrika bi rabbika ahada. Langsung kami beriman. Kalau waktu itu Nabi Muhammad ditolak dakwanya di Mekah. Kemudian dia mencoba untuk pergi ke Taif. Barangkali ahlu Taif menerima. Ternyata justru Nabi dilempari batu berdarah-darah. Nabi nggak tahu harus kemana, pusing kepalanya. Berjalan kaki hampir 100 kilo. Pulang berjalan kaki. Hadirin sekalian. Bisa dibayangkan, dalam keadaan luka. Akhirnya Allah hibur, jin ini masuk Islam. Bayangkan, setelah mendengarkan bacaan Quran dengan seksama. Makanya kalau kita baca Quran dengan seksama, tadabbur ada nilainya dalam hati kita, hadirin sekalian. Tadabbur kalau baca Quran, jangan buru-buru hatam, yang penting hatam berapa kali? 20 kali, 40 kali. Bukan itu maksud daripada Al-Quran itu. Tadabbur, yaitu dalami artinya, ayat-ayatnya, asbabun nuzulnya, tafsirnya. Walaupun 3 ayat, tak ada masalah, tapi faham betul apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran. Berkali banyak orang hatam, Jum'iyah, khatmul Quran, hatam di mana-mana. Ya wis begitu. Ya, riba tetap riba, tidak paham apa itu riba. Kalau jual beli menipu, manipulasi, ya, judi tetap jalan. Ya begitu, hadirin sekalian. Karena tidak memahami Al-Quran dengan baik. Yang penting hatam Quran. Cepat-cepatan. Ya, buat bangga-banggaan.
Ya, bukan begitu. Harus dalami. Jin saja langsung beriman. Artinya ya Muhammad jangan khawatir. Orang Quraisy menolak dakwamu. Tapi jin menerima dakwamu. Jin menerima dakwah. Masih lebih baik. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya dakwah Nabi tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada bangsa jin. Ya. Dan Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Tapi Nabi diberitahu sama Allah kabar-kabar gaib. Tanpa diberitahu sama Allah nggak ngerti. Kalau ada orang sekarang dukun atau apa mengatakan tahu yang gaib, pendusta, dajjal. Ya, tahu yang gaib, tahu ilmu masa depan, pendusta dia sebetulnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bahwa kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai ahli baitnya, mencintai sahabat-sahabatnya, tetapi tidak boleh hulu, melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas, menyanjung Nabi seperti Tuhan sampean. Sama Allah sama Nabi kedudukannya seperti itu. Tidak boleh. Nabi Muhammad itu makhluk, Allah itu apa? Khalik. Tidak boleh hulu memuji Nabi. Nabi gak senang dipuji berlebihan. Ada rombongan di akhir kehidupan Nabi datang. Kelihatannya mereka orang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, ya Sayyiduna, wa ya Ibnu Sayyidina, wa ya Khairuna, wa ya Ibnu Khairina. Wahai Tuhan kami, pemimpin kami, wahai anak daripada pemimpin kami, wahai orang yang paling baik di antara kami, anak orang baik di antara kami. Apa kata Nabi? Apa-apaan ini kalian ini? Sungguh kalian telah diplesetkan oleh setan, membantu setan kalian. Jangan begitu terhadap aku. Ucapkan aku ini Abdullah wa Rasuluh. Cukup sudah. Aku hamba Allah dan apa? Rasulnya. Jangan berlebihan. Anta nur fauqa nurin, anta badrun, anta nurun. Dibaca terus. Memuji berlebihan, hadirin sekalian. Lebih baik baca hadis-hadis Nabi supaya tahu hal haram. Hadirin sekalian. Memuji Nabi berlebihan. Ucapkan salawat saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu cukup sudah. Jangan berlebihan. Membuat puisi-puisi yang berlebihan. Ya, kita bisa kalau ngerti bahasa Arab bisa. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi pernah menegur suatu kaum yang enggak ngerti, memuji berlebihan. Nabi enggak senang dipuji seperti itu. Ya, apalagi datangi kuburannya. Didatangi apa? Kuburannya. Nabi mengatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai hari raya. Kemudian disembah. Jangan. Ya, jangan. Makanya Nabi menyuruh hadirin sekalian agar kuburan-kuburan yang ditinggikan itu diratahkan dengan tanah. Itu perintah Nabi. Bukan Wahabi, bukan. Ya, banyak orang salah paham. Itu perintah Nabi. Ali bin Abi Thalib pernah disuruh oleh Nabi untuk menaklukkan suatu negeri. Dan Nabi berpesan, wahai Ali, ingat, kalau kamu nanti menguasai negeri itu, lihat di situ ada kuburan enggak yang dibangun. Ratakan dengan tanah. Ratakan dengan tanah. Kuburannya para tokoh. Ya, ini berbahaya ini. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Ya, banyak di seluruh negeri kaum muslimin sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia. Di negeri Arab pun banyak. 20.000 kuburan diagungkan. Ada yang dikasih tenda kayak rumah begitu, dikasih ranjang, ya, kemudian dikasih spray, dikasih lampu-lampu, bayangkan. Kuburan para wali atau nabi. Kemudian ada yang kirim surat di situ. Banyak.
Ya, di kuburan Nabi aja banyak yang kayak gitu. Tapi ada polisi, macam-macam dipukul. Mau kirim surat, pukul langsung. Ya, banyak orang tidak tahu, hadirin sekalian. Ya, kasihan seperti ini. Nabi tidak boleh kita berlebihan kepada beliau. Kita perbanyak ucapan salawat dan salam. Perbanyak kata Nabi. Kalau kamu membaca salawat dan salam kepadaku, sebanyak-banyaknya kebutuhanmu akan dipenuhi. Dosamu akan diampuni. Dikasih rezeki dari arah tidak sangka-sangka. Disuruh perbanyak apa? Salawat dan salam. Yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad wassalam alaihi. Salawat dan apa sah? Ada salamnya. Jangan salawat dok, salam juga. Salawat dan apa? Salam. Sallallahu alaihi Muhammad wassalam alaihi. Boleh juga panjang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Begitu. Atau wassalam alaihi. Ini selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus mencintai Nabi di atas segalanya setelah Allah. Di atas segalanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, Rasul baru yang lain. Itu dalam masalah cinta, hadirin sekalian. Kita marah jika Nabi dilecehkan, diolok-olok. Kita marah, kita siap membela dengan apapun yang kita miliki. Mau nyawa, ya, harta, semuanya untuk membela Nabi. Karena dia adalah utusan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan tidak beriman seorang di antara kalian sampai kalian jadikan aku yang paling dicintai dari diri kalian, anak kalian, kedua orang tua kalian dan seluruh manusia. Ya, masalah cinta hadirin sekalian diutamakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensinya? Pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan. Nabi nyuruh gini, kita ikut aja. Ya. Enggak usah banyak protes, ikut saja. Ya. Kemudian apa lagi? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diucapkan. Sabda-sabda Nabi, hadis-hadis sahih kita benarkan. Kemudian yang ketiga, istinabuhu fima naha wa zajar. Menjauhi apa yang dilarang. Menjauhi apa yang dilarang. Kemudian yang keempat la yu'badullahu illa bima syara'. Dan beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat Nabi. Tidak boleh dengan yang lainnya. Ya, sebaik-baik zikir yang diajarkan Nabi. Sebaik-baik ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Bukan darah syekh fulan, wala syekh fulan, wala syekh fulan. Tapi qala Nabi begini. Nabi begini. Ya, bukan kata syekhnya, bukan kata gurunya, la. Qalah Nabi. Makanya sebaik-baik syekh, sebaik-baik guru itu jangan menyuruh muridnya untuk fanatik sama gurunya. Fanatik kepada Nabi, hadirin sekalian. Karena dia utusan Allah. Semua pendapat boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan begitu. Kullu qaulin yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi. Setiap pendapat boleh diterima, boleh ditolak. Jangan marah kalau ditolak pendapat Anda. Tapi jangan ini, dia menunjuk kuburan Nabi. Jangan yang ada di situ. Maksudnya kuburan Nabi. Jangan Nabi, jangan menolak Nabi maksudnya. Ya. Karena Imam Malik ini pengajar di Masjid Nabawi. Imam Darul Hijrah. Imam Malik rahimahullah. Ya. Kecuali Nabi Muhammad ini, jangan ditolak kalau dia ngomong. Ya, celaka kamu. Kalau yang lainnya madhab, silakan Anda mau Syafi'i, mau Maliki, mau Ahmad. Ya, tapi jangan fanatik. Jangan apa? Fanatik. Dan semua madhab begitu. Hatta Imam Syafi'i mengatakan jika pendapatku tidak sesuai dengan hadis Nabi,
buang pendapatku tembok. Buang ke tembok pendapatku. Ambil hadis Nabi. Jika kalian mendapatkan pendapatku tidak sesuai dengan hadis Nabi, buang pendapatku. Ambil hadis Nabi. Itu Imam Syafi'i. Hadirin sekalian. Ya. Nah ini kita dalam memahami Nabi ini harus begitu, hadirin sekalian. Ya, harus mengikuti Nabi dalam setiap amalan ibadah kita. Kayak Nabi makan mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik haji umroh kalian. Ambil dariku. Jangan dari Syekh Fulan, lah. Dariku. Ya, cara umroh, cara haji. Ya, ini menunjukkan hadirin sekalian kita harus wajib ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi. Ya, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku. Jadi orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi jangan dicela. Bapak Ibu, jangan dicela. Tidak boleh mencela agama Islam, dibuat olok-olokan, jilbab, jenggot, celana cingkrang, dibuat olok-olokan. Ini perintah Nabi ini. Ya, perintah Nabi. Tawaf, puasa, salat dibuat olok-olokan. Tidak boleh, kufur ini. Mengolok-olok syariat Islam kufur. Wa in sallah wa zakka. Walaupun dia salat, walaupun dia zakat, kufur. Dasarnya apa? Surah At-Taubah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok? Agama Islam dibuat olok-olokan. Agama Islam ini agama serius, bukan dibuat guyon-guyonan, ger-geran, ngaji ger-geru, ketawa. Akhirnya enggak masuk ilmunya. Dari muda sampai tua, saya belum paham cara wudhu sholat dengan baik. Karena isinya guyonan. Hadirin sekalian. Tak dipahami dengan baik. Islam bukan agama guyonan. Ya, lelucon. Agama serius agama Islam ini. Ya, disuruh kita untuk mengikuti Nabi. Oleh karena itu dia diutus. Kalau dia enggak diutus, semua boleh. Sakarepe dhewe boleh. Tapi Nabi diutus mengajarkan kita bagaimana ibadah, bagaimana doa, ya, bagaimana cara bernegara itu bagaimana. Enggak boleh sakarepe dhewe, hadirin sekalian. Apalagi memahami agama dengan mengambil pendekatan ilmu filsafat. Ya, tambah ngawur akhir. Berapa banyak yang ingkar Allah, ingkar Nabi. Hanya mengandalkan akal saja. Agama ini bukan akal-akalan. Ya, bersumber dari wahyu, Quran dan apa? Hadis. Kemudian juga hadirin sekalian tentang Nabi Muhammad ini kita disuruh banyak bersolawat dan salam tadi itu. Perbanyak salawat dan salam akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini tentang Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam. Kita harus berilmu tentang agama Islam ini. Ya, agama Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa agama ini rahmatan lil alamin. Islam dinur rahmah. Tidak mengajarkan kekerasan radikal, tidak. Ya. Bahkan nabinya yang diutus, nabi yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah. Ya, misalnya Islam mengharamkan minum khamr. Karena khamr merusak akal. Diharamkan. Ya, Islam mengharamkan zina. Ya, karena zina merusak nasab. Nasab gak jelas. Anaknya siapa? Kayak kemarin itu. Ya. Pura-pura guru pondok pesantren viral itu.
sampai punya 8 anak. Enggak taunya Syiah memang. Supaya orang tahu siapa Syiah ini. Syiah ini agama lain sudah. Menghalalkan mut'ah. Mut'ah itu boleh nikah walaupun tanpa orang tua boleh nikah, enggak ada masalah. Yang penting bayar uang, mahar. Ya, itu mut'ah hadirin sekalian. Diharamkan sama Nabi nikah mut'ah itu. Ini buat orang Syiah luar biasa. Tulis hadis-hadis palsu. Nikah mut'ah sekian, surganya sekian. Nikah mut'ah kedua, surganya sekian. Itu wanita-wanita senang mau, makanya diam mereka. Senang. Bahkan ngamuk. Pemimpinnya dibawa polisi ngamuk. Jangan, kasihan ustadz ini. Bayangkan, itu perempuan-perempuan yang dihamili. Sampai didoktrin seperti itu. Mulai 2016 sampai 2021. Diam. Dan senang punya anak. Dapat fulus. Baru ada santri baru itu yang diperlakukan seperti itu. Tidak terima, ngelapor. Baru ketahuan. Ya. Baru apa? Ketahuan. Lah itu Syiah. Makanya dikatakan sesat oleh MUI Jawa Timur. Syiah ini. Tapi dipelihara Syiah ini. Ya, menengah ke atas banyak karena mut'ahnya itu. Di Pekalongan pondok mut'ah itu. Pejabat yang mut'ah. Ngeri hadirin sekalian. Ya, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Punya Quran sendiri, rukun Islamnya, rukun imannya beda. Ya sudah agama sendiri sih, agama Syiah. Bukan mazhab Syiah itu. Tapi agama. Jangan keliru. Nah, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita ini bisa mendalami agama Islam ini. Sehingga tidak tersesat, ya, tertipu. Ya, bermuamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.